Pemirsa, wisata jelajah museum sepertinya kini kian diminati oleh kaum muda, tidak kecuali para netizen. Nah, kami sudah memilih salah satu pemirsa Newsline True Traveler, yakni Fadri Fuad asal Yogyakarta, yang mengirimkan video vlognya tentang Museum Ulen Sentalu. Coba kita intip sama-sama. Dari Kaliurang, Yogyakarta, sekarang Fadli berada di salah satu museum. Di sini terkenal sebagai museum terbaik se-Indonesia, Ulen Sentalu. Nah, seperti apa tempatnya? Yuk kita masuk. Cara lihatnya tanpa ini ya. Nah, untuk Anda yang ingin ikut ambil bagian mewarnai Newsline Weekend True Traveler, manfaatkan smartphone Anda atau kamera Anda tentunya dalam bentuk liputan ataupun vlog. Nah, kirim video Anda ke Instagram, bisa diupload, atau Twitter Anda. Dan jangan lupa untuk mention ke @MetroTV atau @MetroTVToday. Sertakan tanda pagar atau hashtag Newsline True Traveler. Nah, selamat rekam dan menjadi bagian dari Newsline. Oke, ngomong-ngomong masih soal museum nih teman-teman ataupun juga pemirsa semuanya. Apa sih menariknya jalan-jalan ke museum yang di dalamnya hanya ada benda-benda ataupun juga mungkin banyak sekali prasasti seperti itu ya. Nah, menurut sosok satu ini, museum adalah salah satu lokasi yang paling menarik untuk dikunjungi. Nah, sudah hadir bersama kami di Studio 3 Metro TV, teman saya sendiri kebetulan, seorang pegiat jalan museum, Iqbal Himawan. Iqbal, halo, welcome back ke Metro TV. Sebenarnya kenal sekali ya. Ini Jaim nggak? Apa? Jaim nggak kok, nggak ini usah tetap ya. ini kok, tetap kelihatan seperti seorang museum traveler ngomong-ngomong. Oke, awalnya itu gimana sih kok kemudian seneng sekali, karena kan beberapa bulan itu kamu sering sekali untuk upload dan juga share ke teman-teman semuanya mengenai menariknya ke museum. Dari kapan sih tertariknya? Belum terlalu lama sebenarnya, cuma kan sedikit anti mainstream ya tujuannya. Anda juga beberapa kali. Oh, enggak. Saya paksa ikut. Jadi emang kalau misalnya kita ke amusement park ke suatu negara itu kan kadang penasaran ya, Marv ya. Kalau misalnya kita ke Eropa atau ke negara lain, Jepang, itu semua orang tuh kayak yang masuk bucket list tuh Museum Louvre, museum apa, menceritakan kekaisaran. Terus saya ngelihat kok orang lebih fasih bercerita tentang museum di negara lain daripada di negara sendiri. Bahkan mereka lebih tahu sejarah negara lain dibanding sejarah tanah air sendiri. Awalnya sih dari situ, terus habis itu langsung sama pengen ngebuktiin juga kalau bahwa wisata sejarah itu ternyata bisa juga menyenangkan kok, tergantung kita mengemasnya seperti apa. Oke, apalagi begitu misalkan sering beberapa kali kita riset itu ya, ada kemudian to-do list ketika kita pergi ke negara-negara mana, salah satunya museum. Kalau kamu lihat sebenarnya di Jakarta itu, potensi museum kita tuh cukup bagus nggak sih? Kalau di Jakarta itu jauh lebih bagus dibandingkan kota-kota lain. Meskipun ada beberapa yang masih memprihatinkan ya. Seperti apa memprihatinkannya? Memprihatinkan itu misalnya kalau contohnya kita mengetik nama satu museum. Yang keluar itu bukan misalnya informasinya gitu. Kalau kita misalnya masukin googling tuh, biasanya yang keluar langsung angker gitu. Itu kan jadi kayak, loh gimana sih museum tapi kok yang paling banyak di search gitu kok angkernya, bukan karena apa sejarah di dalamnya, dia bercerita tentang apa, atau kita bisa terlibat seperti apa dalam koleksi sejarah di dalamnya, tapi kok malah angker gitu. Jadi makin kayak ini kan, kayak yang dicari malah bukan mengenai gitu historisnya, tapi malah mengenai ini ya, malah nilai mistisnya begitu di dalamnya malah ya. Nilai angkernya. Nah, kalau di Jakarta itu tadi Marvin tanya kenapa kalau di Jakarta itu lebih bagus, dan di lain mengkhawatirkan ada beberapa yang bisa jadi percontohan sih. Contohnya misalnya di Museum Bank Indonesia, itu menurut saya salah satu museum yang terbaik di Indonesia, jadi bisa buat percontohan. Kalau misalnya kita ke Palembang deh, ada Museum Bala Putra Dewa kalau nggak salah ya. Hampir sama dengan museum yang di Bandung, Mandala Wangsit. Persamaannya apa coba? Atapnya sama-sama bolong. Jadi kita di dalamnya itu infrastrukturnya tidak terlalu terawat dengan baik berarti ya? Nggak terawat, jadi kayak seperti tidak serius. Ini memang mau jadi daya tarik nggak sih untuk wisata sejarah, atau sekedar ada aja, tapi habis itu dibiarin, tidak di-maintain. Lebih seperti itu sih. Tapi kamu melihatnya sejauh ini kan kamu sering sekali ya ngomong setiap weekend gitu pergi ya gitu ke museum-museum. Nah, itu sebenarnya dalam satu kota di Indonesia saja kita bilang misalkan di Jakarta, kemudian di Bandung. Di satu kota itu kita sebenarnya banyak nggak sih jumlah museum yang ada di kota itu? Secara jumlah banyak.
secara kualitas sangat sedikit ya. Maksudnya kalau kita berbicara tentang membandingkan antara syarat museum yang ideal dengan syarat museum apakah itu dipenuhi atau tidak, itu ternyata masih tidak dipenuhi syarat-syarat museum ideal. Hanya sebatas misalnya memajang koleksi ini dulu pernah digunakan untuk apa gitu dengan ya. Dengan deskripsi seadanya, tidak ada bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada traveler dari luar negeri mau datang, mereka nggak ngerti karena nggak ada deskripsi bahasa Inggrisnya. Jadi masuk kayak cuman, oh ya udah nggak ada orang. Terus kita keluar dari situ cuman sebatas, oh ya saya pernah ke museum ini. Tapi pada saat ditanya, dapat apa dari museum itu? Oke. Nggak bisa bercerita karena koleksi di dalamnya tidak terdisplay dengan baik, deskripsinya juga tidak kurang sempurna, tidak didasari dengan data yang mungkin akan lebih bagus lagi kalau lebih diperhatikan lagi ya. Oke, tapi coba kita tanya juga mengenai juga dari sudut pandang komunitas Historia mungkin ya. Kita sekarang sudah bergabung juga senior bersama ini. Skype bersama dengan senior ada Kang Asep. Halo, Kang Asep kembali. Selamat siang. Selamat siang, Martin. Apa kabar? Apa kabar? Baik juga. Di sini ada Iqbal Himawan juga yang sepertinya juga sering jalan-jalan ke museum ya. Tapi untuk meyakinkan kita semua di sini ya. Kang, kenapa sih kita harus ke museum, Kang? Ya, gini. Pertama, kalau kita ingin tahu sejarah peradaban bangsa, kita ingin tahu bahwa kita pernah terjajah, bahwa kita pernah berjuang mencapai kemerdekaan, saya kira ya salah satunya kita mesti harus kunjungi museum. Kenapa? Karena di museum itu kan menyimpan semua cerita tentang lembaran sejarah bangsa. Dimulai dari bagaimana kita dulu berjuang, merintis, mempertahankan, hingga sampai bisa seperti sekarang ini. Nah, banyak di antara kita yang kemudian menyepelekan museum, menyepelekan sejarah, karena mereka tidak memahami apa makna yang bisa diambil, apa nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari museum. Nah, oleh sebab itu sebenarnya karena kita tahu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, para pahlawannya tentu, dan kita hanya bisa tahu itu dari apa yang ada di dalam museum begitu. Oke, ngomong-ngomong lagi ada di museum mana nih, Kang? Nah, saya sekarang sedang ada di Museum Sri Baduga, museum provinsi, salah satu museum provinsi terbesar di Jawa Barat. Museum ini pernah meraih juara sebagai predikat museum Pemda terbaik di tahun 2017. Dan saya sangat senang berulang kali berkunjung ke museum ini. Karena memang tempat tinggal saya ada dua, satu di Jakarta, satu di Bandung. Nah, ini kebetulan saya mengajak anak juga untuk berkunjung ke museum begitu. Oke, ini sebentar lagi Iqbal mau ke situ sepertinya ya. Nah, bentar nih, Kang Asep itu Sri Baduga, itu bahkan ada beberapa netizen waktu itu sempat DM ya, katanya kalau mau ke museum yang tidak kalah angker begitu dengan Mandala Wangsit Sri Baduga. Gimana dengan image itu sih? Image-nya gimana, Kang? Masih tampak nggak di sana? Itu gimana? Gini, image museum yang mistik ya, yang menyeramkan dan sebagainya, itu memang tidak bisa kita pungkiri, itu memang tidak bisa kita hindari ya, bahwa seluruh Indonesia yang namanya museum nyaris punya image seperti itu. Nah, termasuk di Museum Sri Baduga. Tetapi begini, kenapa kemudian museum tidak maju dan berkembang? Ini seperti telur dan ayam, siapa dulu? Nah, banyak pengelola museum yang mengatakan, gue mau perbaiki museum nih. Tapi kalau misalnya pengunjungnya udah rame. Tapi kan bagaimana mau rame kalau pengunjungnya misalnya datang ke museumnya seperti itu. Nah, tapi seperti gini, ngomong-ngomong soal museum di Indonesia. Sekarang ini museum sejak tahun 2012 sudah mulai berbenah. Ada namanya revitalisasi museum. Dan yang tadinya museumnya membosankan sudah tidak lagi. Nah, ada museum-museum di Indonesia yang kalau saya kebetulan kan menjadi tim penilai standarisasi museum di Indonesia. Bahkan saya menjadi juri juga, salah satu juri untuk anugerah museum. Nah, oleh sebab itu saya kemudian juga melihat bahwa ternyata ada museum-museum yang sudah gaul, yang sudah keren gitu ya, yang sudah museumnya menjadi startup internasional gitu. Nah, oleh sebab itu misalnya ada Museum Bank Indonesia. Ya, Museum Bank Indonesia ini museum dengan koleksi-koleksi yang sangat menarik, apalagi punya audio tour ya. Jadi 5 bahasa. Jadi kita bisa mendengarkan cerita tentang museumnya itu melalui audio tour, bahkan tidak perlu pemandu misalnya. Dan satu lagi, kalau kita berkunjung ke museum, saya selalu menekankan kunjungi pertama kali itu toiletnya, ya. Nah, Museum BI di Jakarta, museum dengan toiletnya wangi dan bersih seperti di mall, seperti di mall-mall besar di Jakarta. Nah, tapi kalau ke museum-museum provinsi ya kita jangan berharap demikian ya, karena memang kondisi
permusiuman di Indonesia ini ibaratnya hidup tak mati segan hidup tak mau, seperti itulah kira-kira. Nah, tetapi kan upaya-upaya itu sudah mulai diperbaiki dengan program, dengan berbagai hal yang saya kira saat ini pemerintah sudah mulai memperhatikan museum, apalagi ada dana alokasi khusus ya untuk museum. Rata-rata satu museum 1 miliar itu sekitar 150-an museum. Di Indonesia ada 435 museum dan Jakarta itu ada 64 dan di Jawa Barat itu sekitar 40-an museum yang ada di Jawa Barat, demikian. Baik, Kang Asep, terima kasih Kang untuk memberikan gambarannya seperti apa sebenarnya fakta yang ada di sekitar kita. Banyak museum yang juga perlu untuk ada perhatian dan bagaimana kita harus berwisata ke sana. Terima kasih Kang Asep kembali untuk meluangkan waktunya sambil jalan-jalan di museum. Bang, betul ya tadi dikatakan juga ternyata gitu, kita juga di belakang ternyata masih ada banyak sekali infrastruktur yang masih belum mendukung dan lain-lain. Tapi saya mau lagi-lagi highlight mengenai perspektif masyarakat ya. Tadi dikatakan masih mengenai image mistis dan juga kurang terawat. Nah, bagaimana cara kamu untuk mensosialisasikan itu? Kamu merespon semua reply melalui Instagram Story ataupun juga dari para netizen pada waktu kamu sedang upload mengenai perjalanan kamu di museum? Nah, PR-nya tuh di situ. Tapi tadi menarik ya Kang Asep bilang kalau mau ke museum lihat toiletnya dulu, itu benar sih. Karena itu menunjukkan bahwa kesempurnaan infrastruktur juga akan menunjang kenyamanan kita dalam mengunjungi museum. Bagaimana cara membuat museum yang menarik? Sekarang zamannya media sosial. Betul. Kayaknya orang kalau ngelihat foto di depan Louvre gitu bangga, atau misalnya ke Washington DC deh. Di situ di sekitar Smithsonian banyak ya. Smithsonian semua museum itu kayak keren dan mereka bangga kalau foto di situ. Nah, kita itu malah jadi tantangan tersendiri kalau pada saat kita pergi ke suatu daerah atau misalnya ke museum, kenapa nggak kita gali, kita lihat dulu seperti apa, tapi pengemasannya menarik gitu loh. Jadi misalnya kalau saya sih melalui media sosial saya dulu ya, bikin seperti vlog singkat, seperti mungkin juga ada beberapa netizen yang pemirsa setia Newsline juga, misalnya contohnya ada yang dari Sulawesi, dia cerita, dia bikin vlog. Di museum juga ya di dia museum, ya? Jadi kata-katanya bukan yang, ini adalah museum tempat peninggalan yang memajang koleksi gitu, bukan. Tapi lebih, tahu nggak kalau di sini dulu adalah tempat saksi bisu dari peristiwa berdarah tahun berapa. Itu tuh akan lebih menarik gitu loh. Jadi orang lebih ke sejarahnya dibandingkan hal-hal lain yang jadi bumbu-bumbu kayak mistis dan lain-lain. Oke, tapi bagaimana kemudian kamu bisa meyakinkan mereka melalui jawaban kamu pada waktu kamu ditanya pada mereka mengenai, Mas ini ada mistisnya seperti ini, Mas ini kok ini seperti itu. Bagaimana kamu bisa menjawab mereka dan meyakinkan, nggak apa-apa kok, ayo kita datang aja ke sini, ini bagus kok. Itu gimana? Kita fokus sama konten sejarahnya. Jadi misalnya nih, kalau yang kemarin baru kita datang ke Mandala Wangsit gitu ya, mungkin memang itu memang sangat lekat dengan konsep mistis atau angker. Ya. Nah, tapi yang orang nggak tahu dan orang itu seperti ke distract sama mistisnya bahwa di situ dipajang berbagai koleksi yang sangat menarik. Betul. Saksi bisu peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Mungkin nggak banyak orang yang tahu apa sih Angkatan Perang Ratu Adil. Nggak banyak juga orang yang tahu misalnya pemberontakan DITI, misalnya dulu ada proses satu company, satu batalion diracun, itu kan nggak banyak tahu. Betul. Kalau kita suka lihat film-film bikinan Hollywood tentang sejarah, itu sebenarnya nggak ada apa-apa kalau dibandingin sama sejarah bangsa kita sendiri. Dan kalau kita baca buku tentang peradaban manusia, satu buku yang mungkin kita bisa ngabisin mungkin 1 bulan ya, itu bisa kita dapatkan dalam kurang dari 1 jam ya, mengunjungi museum. Oke, dan tidak mahal, betul? Tidak mahal, bahkan kadang-kadang kita ya ini gimana ya biaya peliharaannya, pantesan kok infrastrukturnya seperti ini karena misalnya Rp3.000, Rp1.000, jadi kayak nggak ada alasan lagi buat nggak ke museum gitu. Betul, ini semoga memang saat ini banyak pihak yang bisa menyaksikan Newsline sekarang dan selalu bisa memberikan perhatian khusus tentunya ya, agar bagaimana juga bahwa museum lekat dengan sejarah dan penting untuk kita datangi. Iqbal, terima kasih untuk waktunya di tengah-tengah bertugas. Dan juga kami akan kembali pemirsa usai jeda.